warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Pertamina dikabarkan tengah membuka lowongan kerja untuk para buzzer. Ini nggak salah ini ya. Saya memang membaca seperti itu ya. Tugasnya itu sederhana, membuat revisi yang baik untuk aplikasi My Pertamina. Sebuah tangkapan layar yang menampilkan pesan WhatsApp berisi lowongan buzzer untuk aplikasi My Pertamina. Ini sedang rame di media sosial. Pesan dalam tangkapan layar itu menuliskan dibutuhkan buzzer 1.000 user untuk memberikan rating bintang 5 dan ulasan positif sepanjang satu paragraf yang ini kemarin sudah beredar sejak tanggal 2 Juli lalu ya, hari Sabtu ya. Job buzzer ini buat besok, urgent, butuh 1.000 user untuk rating bintang 5 dan review positif satu paragraf, tulis pesan itu. Pesan tersebut juga menyertakan informasi bayaran untuk lowongan buzzer ini yakni sebesar Rp4.000 per email. Pesan tersebut langsung viral, sejumlah media online memberitakannya dan mereka juga kemudian mencoba melakukan konfirmasi, meminta keterangan dari corporate secretary Pertamina Patraniaga Irto Ginting. Sayangnya jawaban yang diberikan oleh Irto Ginting tidak cukup memadai. Saya tidak punya info terkait hal itu, katanya. Sayang banget ya, jawabannya ini kalau menurut saya kok kurang taktis dan strategis. Persepsi saya ya setelah membaca berita itu jadi tambah negatif. Pesan yang saya atau kita bisa tangkap bahwa Pertamina benar menyewa buzzer. Jadi begitu kesimpulannya. Tapi tidak mau mengakui, tapi juga tidak mau membantah. Bagaimana dengan Anda? Saya yakin banyak di antara Anda yang samalah persepsinya dengan saya. Apalagi bagi Anda yang sempat mengalami kesulitan ketika harus beli bensin dan terpaksa lebih dulu mengunduh My Pertamina. Kosakata atau diksi buzzer itu apa boleh buat di Indonesia ini kan sudah punya konotasinya negatif. Apalagi bila ditambah dengan kata RP. Jadi ini lebih tambah buruk lagi, buzzer RP. Mereka ini adalah gerombolan orang yang mencari nafkahnya dengan cara mendukung apapun kebijakan pemerintah itu tidak tidak peduli benar atau salah. Mereka ini biasanya siap membuli siapapun juga, khususnya oposisi dan apalagi umat Islam selama bayarannya cocok. Padahal kan yang dihadapi oleh Pertamina ini belum tentu semuanya oposisi. Bahkan saya pastikan tidak semua oposisi. Yang dihadapi Pertamina adalah rakyat Indonesia, konsumen Pertalite dan solar yang merasa kesal dan dipersulit ketika akan mengisi bahan bakarnya di SPBU milik Pertamina. Jadi ya bisa kita pastikan ini bukan soal oposisi atau pendukung pemerintah, ini soal rakyat Indonesia yang beban hidupnya semakin berat. Ini soal rakyat Indonesia yang menghadapi realitas biaya hidup semakin meningkat, bahan-bahan kebutuhan pokok bahkan cabai pun harganya melambung tinggi. Nah, ketika mereka mau membeli BBM dan berharap bisa membeli bahan bakar yang disubsidi dengan harga terjangkau, kok kesannya malah dipersulit. Di media sosial ini beredar kabar bahwa untuk mengunduh aplikasi My Pertamina itu juga diminta untuk mengisi kolom hobi. Unggahan ini kemudian ditimpali dengan komen bahwa kenapa nggak tanya sekalian apa cita-citanya. Saya nggak tahu apakah itu benar karena saya bukan pengguna aplikasi My Pertamina. Tapi menurut saya kalau toh nggak benar ya ambil sajalah sisi positifnya. Walaupun kesal ternyata rakyat kita itu masih punya sisi humor ya, sisi humorisnya. Kekacauan aplikasi ini untungnya kan masih pada tahap uji coba dan bagi para pengguna kendaraan roda 4 ya. Bisa dibayangkan betapa kacaunya kalau sudah diwajibkan bagi pengguna kendaraan roda 2 yang jumlahnya pasti lebih banyak. Kondisi seperti itulah yang seharusnya kudu dipahami oleh manajemen Pertamina. Jadilah aplikasi My Pertamina yang diwajibkan bagi siapapun yang akan mengisi BBM di SPBU Pertamina itu direview buruk oleh mereka, oleh para pengguna ini. Faktanya memang kinerja My Pertamina buruk, barangkali karena saya menduga sih mungkin karena ada lonjakan pengguna ini karena diwajibkan, tetapi tidak antisipasi oleh tim IT-nya dari My Pertamina. Di Google Play Store ini aplikasi My Pertamina mendapat rating 1,2. Ini dari skala 5. Ya, jadi buruk ini ya, buruk sekali ya. Kalau terus memburuk ini bisa-bisa aplikasi itu di-delete ya dari Google Play Store. Salah seorang pengguna bernama Rudy mengatakan kalau untuk membuka aplikasi My Pertamina membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kata dia
Padahal ini kan kuota internet itu baru terisi dan aplikasi lain bisa berjalan cepat. Dia sudah coba di rumah dengan menggunakan WiFi, tetap sama saja lama, lambat, dan apa ya? Dan ini nih maksudnya, dan ada notifikasi waktu Anda sudah habis. Ini jadi kalau gitu bukan persoalan karena jalur internet ketika di lapangan atau di pom bensin itu buruk, tetapi memang aplikasinya yang bermasalah. Komen Rudy itu saya kutip dari IDX Channel. Pengguna lain bernama Bintara menyampaikan terpaksa memberikan rating bintang 1 karena dia tidak bisa masuk ke dalam aplikasi. Maaf ya, saya kasih bintang 1. Setelah daftar, aplikasi tidak bisa dipakai. Muncul notifikasi sesi habis terus. Setiap masuk selalu muncul notifikasi tersebut. Sudah coba pakai WiFi dan paket data, tetap saja nggak bisa. Tolong diperbaiki dulu aplikasinya. Ini saya membayangkan betapa frustrasinya ya para pengguna My Pertamina ini. Kan orang biasanya datang ke pom bensin itu ya ketika bahan bakarnya sudah hampir habis. Jarang sekali ada orang yang punya kebiasaan belum habis datang mengisi, belum habis datang mengisi. Orang rata-rata pasti datang ke My Pertamina, ke SPBU maksud saya itu ketika bahan bakarnya sudah mau habis. Nah, ketika mereka sudah mau hampir kehabisan bahan bakar, mau mengisi, diwajibkan mengisi menggunakan aplikasi My Pertamina, dan kemudian tidak bisa masuk, betapa frustrasinya ya. Wajar kalau kemudian mereka rame-rame memberikan review buruk, hanya memberi rating 1. Kondisi ini kan jelas sangat dilematis bagi Pertamina. Di satu sisi mereka harus menekan besaran subsidi, dan bila pengguna BBM bersubsidi tidak dibatasi, dipastikan keuangan mereka juga akan jebol. Karena apa? Kan ini sekarang ini aja kan banyak utang Pertamina yang belum dibayar oleh pemerintah. Dan kalau Pertamina jebol, pada gilirannya APBN pemerintah juga akan jebol juga. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Dirut Pertamina Nike Widiawati menjelaskan kondisi keuangan Pertamina, dan dia juga menyampaikan perbandingan harga BBM yang mereka jual dengan para kompetitor. Menurutnya harga BBM Pertamina ini masih lebih murah. Kami sampaikan dalam satu section mengenai ketahanan energi dan juga mengenai kenaikan harga BBM, karena ini saling terkait. Ketahanan energi ini bisa terdampak karena kenaikan harga minyak dan gas dunia yang terjadi saat ini, karena terjadinya khususnya geopolitik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Kami ingin menyampaikan bahwa kondisi global memang supply dan demand ini masih cukup challenging karena adanya pembatasan supply dari Rusia ini yang berdampak pada terjadinya shortage di beberapa negara yang tentu saja ini berpengaruh ke kondisi supply demand di Asia. Dengan kenaikan harga minyak yang sangat tinggi, mungkin paling tinggi dalam sejarah kali ini membuat beberapa negara juga mengalami krisis energi, dan kami sangat paham bahwa pemerintah dan juga seluruh stakeholders sangat concern dengan hal ini, karena jika terjadi krisis energi maka ini akan berdampak terhadap semua sektor. Oleh karena itu Pertamina sebagai BUMN mencoba membuat perencanaan yang akurat ya. Kami tidak menyampaikan bahwa kami kemudian menimbun stok yang sebanyak mungkin, karena dengan kondisi saat ini tentu kita juga harus menyeimbangkan antara ketahanan energi nasional dengan kondisi korporasi. Inilah yang kita coba lakukan, bagaimana menyeimbangkan itu. Jadi secara harga dunia ini sangat berpengaruh, karena Indonesia pun menerapkan harga yang merefer ke Brent. Jadi kita menggunakan Indonesia Crude Price yang secara rata-rata biasanya $2 di bawah Brent. Jadi pergerakan itu otomatis juga pergerakan Brent, harga minyak dunia ini otomatis akan mengerek juga kenaikan dari ICP yang kalau kita lihat realisasinya ini sudah sangat jauh dibandingkan dengan apa yang ditargetkan di dalam APBN maupun di dalam RKAP Pertamina di tahun 2022. Jadi saat ini dan kita juga memproyeksi ke depan ini angka kalau hari ini di Juli itu sekitar 139, jadi
di akhir tahun pun ini masih belum bisa turun banyak. Jadi masih kita prediksi sekitar 127 untuk yang dated Brent maupun untuk yang produk. Jadi baik crude maupun produk ini masih harga itu masih belum bisa turun banyak dan masih jauh di atas yang kita rencanakan di awal untuk tahun 2022. Dan selain itu ada produk khusus yang memang sangat terdampak, yaitu gas oil ya, karena gas oil ini bahan bakunya adalah middle distillate yang selama ini memang banyak disuplai dari Rusia. Jadi ketika Rusia kena sanction, maka ini terdampak. Berat juga ya kondisinya. Memang harga yang murah tadi karena subsidi makanya penggunanya dibatasi. Tetapi kalau kemudian subsidinya jebol, anggaran pemerintah juga akan jebol. Dalam beberapa hari terakhir nilai rupiah itu terus melemah. Rupiah telah menembus angka 15.000 per dolar Amerika Serikat. Jika suku bunga acuan dari BI itu tetap dipertahankan seperti saat ini, karena kan Federal Fed atau the Fed itu Bank Sentral Amerika kan sudah menaikkan suku bunga acuan, sementara BI belum ini. Jadi kemungkinan ini rupiah itu akan bergerak menuju 15.500 per US dollar. Angka tersebut itu jauh di atas asumsi makro APBN sebesar 14.350 per dolar. Apa konsekuensinya? Melemahnya nilai rupiah berarti pemerintah harus membayar utang dan cicilan bunganya dan cicilan pokoknya itu dengan jumlah yang lebih besar karena utang kita semua dalam bentuk dolar. Harga pasaran minyak dunia juga otomatis meningkat dengan kurs yang melemah. Belum lagi kalau geopolitik global itu sekarang ini kan kalau kita bicara geopolitik global juga menunjukkan tanda-tanda tidak menunjukkan tanda-tanda membaik, malah mungkin bisa dikatakan memburuk. Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, angka inflasinya juga terus meningkat, bahkan sudah gila-gilaan ini. Disebut-sebut ini tertinggi sepanjang 40 tahun terakhir. Walau Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa meskipun nilai dolar tembus 15.000, tapi kondisi keuangan negara masih tetap aman. Namun sulit untuk dihindari bahwa semua faktor geopolitik global tadi dipastikan akan semakin menekan kehidupan rakyat di Indonesia juga ya. Harga-harga kebutuhan pokok bahkan sampai tadi cabai pun sudah naik tak terkendali. Belum lagi kalau kita bicara bahan pokok yang berasal dari impor dari negara-negara lain. Salah satunya yang cukup serius kan soal gandum ya, makanya kemudian Pak Jokowi bela-belain terbang ke Ukraina dan kemudian ke Moskow. Walaupun banyak yang meledek bahwa Pak Jokowi itu sekarang sudah jadi salesman dari pabrik-pabrik mie instan, tapi harus diakui ya kalau harga gandum itu meningkat, maka ini juga pasokan bahan pokok ke rakyat kita itu sudah pasti akan terganggu. Belum lagi kita bicara UMKM yang juga menggunakan bahan terigu sebagai bahan pokoknya. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan itu pamer kepada rakyat bahwa harga minyak goreng sudah bisa ditekan stabil pada harga Rp14.000 per liter. Namun klaim itu dibantah oleh Asosiasi Pedagang. Faktanya saya kira memang seperti itu. Para pedagang ini bahkan mereka langsung memantau dan bermain di lapangan dari hari ke hari. Sementara kalau para pejabat ini atau teman-teman Menteri Perdagangan kan sekali-kali dan sampelnya saya kira terbatas. Belum lagi ada kebiasaan para pejabat kita itu kan biasanya dapat laporan asal Bapak senang saja. Jadi kalau kita balik lagi ke soal aplikasi My Pertamina, ketimbang menghabiskan anggaran untuk buzzer dan kemudian ketika bocor malah memberikan persepsi yang buruk pada rakyat, mengapa tidak lebih baik mulai dibenahi ya, dibenahi kondisi internal. Coba mulai belajar mendengar keluhan para pelanggan, mitigasi persoalan, dan tentu saja kalau ada persoalan pada IT-nya ya itu yang harus dibenahi. Sekali lagi cara kalau nyewa buzzernya hasilnya belum jelas, tapi ketika bocor ini malah jadi menimbulkan persepsi negatif. Yang terjadi nanti malah terjadi perlawanan besar-besaran terhadap atau penolakan terhadap My Pertamina. Ini jauh lebih berabe karena dampaknya juga jauh lebih serius. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.